Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkaya Sarevani dengan NPM 0321180029. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Maksud saya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ajar, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita simak sama-sama yuk. Sebelumnya, mohon maaf apabila materi yang saya jelaskan ini kurang lengkap atau ada pengucapan saya yang masih salah. Mohon dimaafkan ya. Maka dari itu, kritik dan saran akan saya terima untuk membangun saya ke depannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum mulai masuk materi, mari simak terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca buku pengayaan non-fiksi, peserta didik dapat menentukan butir-butir penting yang telah dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah memahami materi yang diberikan guru, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai penting yang terkandung dalam buku pengayaan non-fiksi dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah mendapatkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam buku pengayaan non-fiksi dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah menyusun laporan hasil kerja kelompok, peserta didik diminta untuk mempresentasikan dan memberi tanggapan kepada masing-masing kelompok dalam diskusi kelas dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk kelas yuk, kita mulai belajar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau bersifat fiktif. Buku ini juga berisikan hanya berupa hayalan atau imajinasi dari seorang penulis atau pengarangnya. Nah, pada buku fiksi terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bersifat imajinatif. Maksudnya, isi dari tulisan fiksi ini berdasarkan dari rekaan atau imajinasi seorang penulis. Penulis dengan bebasnya mengutarakan isi imajinasinya ke dalam tulisan. Yang kedua, kebenarannya relatif. Maksudnya, belum tentu tulisan yang dibuat oleh penulis ini benar-benar terjadi, sebab itu hanya pikiran atau imajinasi dari seorang penulis. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bahasa kiasan, bahasa yang bukan sebenarnya. Hal ini digunakan untuk memperindah tulisannya, sebab bahasa konotatif bisa menambah nilai rasa. Yang keempat, tidak ada sistematika baku, karena karya fiksi cenderung bebas. Penulis bisa mengekspresikan gagasannya dalam sebuah tulisan. Dan yang terakhir, yang kelima, menyasar emosi pembaca. Maksudnya, karya fiksi ini menyasar emosi pembaca, bukan logikanya, sebab buku fiksi ditulis dengan melibatkan emosi pembacanya. Baik, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi tulisan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan. Dengan kata lain, non-fiksi merupakan karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari buku non-fiksi. Yang pertama, bahasa yang digunakan formal atau baku. Yang kedua, bahasa bersifat denotatif atau berkaitan dengan makna denotasi, yaitu makna yang pengertian objektif sesuai dengan asli atau makna yang sebenarnya. Maksudnya, dalam buku non-fiksi ini tidak disertai dengan
perasaan dan pemikiran tanpa menimbulkan nilai tertentu. Yang ketiga, isinya berkaitan dengan fakta atau bersifat faktual. Maksudnya, isi dari buku non-fiksi ini sesuai dengan data yang diperoleh dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, tulisannya bersifat ilmiah populer. Maksudnya, dalam penyajiannya dengan bahasa yang sesuai dengan pasar dan data yang diambil berdasarkan dengan kajian, survei lapangan, dan sumber lain yang diperoleh. Yang kelima atau yang terakhir, isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ide dari penulis sebelumnya atau mengulas naskah yang terlebih dahulu sudah ada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang buku pengayaan non-fiksi. Buku pengayaan merupakan buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Buku ini berisi wawasan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Biasanya berisikan tentang pengetahuan, kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Buku pengayaan ini disajikan dengan bahasa yang komunikatif sehingga isinya mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama ada nama pengarang, yang kedua judul, yang ketiga tahun terbit, yang keempat penerbit, yang kelima daftar isi, yang keenam daftar lampiran, yang ketujuh isi buku, yang kedelapan ringkasan buku, yang kesembilan keunggulan buku, yang kesepuluh kelemahan buku, yang kesebelas kesimpulan, yang kedua belas daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu daftar lampiran. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama nilai pendidikan, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai ekonomi, yang keempat nilai moral, yang kelima nilai religius, yang keenam nilai kebudayaan, dan yang terakhir yaitu nilai politik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.